Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Injil hari ini berbicara mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis. Orang Yahudi mengutus para imam dan orang Lewi untuk menanyai dia. Dengan cara yang sama, beberapa tahun kemudian, mereka mengutus orang-orang untuk memperhatikan kegiatan Yesus. Ada kemiripan antara tanggapan orang-orang mengenai Yesus dan pertanyaan yang diajukan oleh kalangan berwenang kepada Yohanes. Yesus bertanya kepada para murid, "Siapakah aku ini?" Dan mereka menjawab, "Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia, atau salah seorang nabi." Kalangan berwenang mengajukan pertanyaan yang sama kepada Yohanes, "Apakah engkau Mesias atau Elia atau nabi?" Yohanes menjawab dengan mengutip perkataan Nabi Yesaya, "Akulah suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan." Saudara dan saudari, ketiga Injil lainnya memuat peneguhan yang sama mengenai Yohanes. Dia bukanlah Mesias, tetapi dia telah datang untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Keempat Injil memberikan perhatian besar pada kegiatan dan kesaksian Yohanes Pembaptis. Mengapa mereka begitu tegas untuk mengatakan bahwa Yohanes bukanlah Mesias? Saudara dan saudari terkasih, Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes sekitar tahun 30. Tetapi sampai akhir abad pertama, masa ketika Injil keempat ditulis, Yohanes terus dianggap sebagai pemimpin di antara orang-orang Yahudi. Setelah kematiannya, kenangan tentang Yohanes terus memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan iman bangsa itu. Yohanes dianggap sebagai nabi. Yohanes adalah nabi besar pertama yang muncul setelah berabad-abad tanpa nabi. Saudara dan saudari, banyak yang menganggap Yohanes sebagai Mesias. Pada tahun 50, Paulus melewati Efesus di Asia Kecil dan menemukan sekelompok orang yang telah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Oleh karena itu adalah penting untuk menyebarkan kesaksian Yohanes Pembaptis sendiri, mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias dan sebaliknya memaklumkan Yesus sebagai Mesias.
Saudara dan saudari, Yohanes sendiri turut memancarkan kabar baik Yesus dengan lebih baik. Bagaimana mungkin engkau membaptis jika engkau bukan Mesias ataupun Elia ataupun Nabi? Tanggapan Yohanes merupakan penegasan lain yang di dalamnya ia memperlihatkan bahwa Yesus adalah Mesias. Aku membaptis dengan air, tetapi yang berdiri di antara kamu tanpa kamu ketahui adalah orang yang akan datang setelah aku, dan aku tak pantas melepaskan tali kasutnya. Lebih jauh ke depan, Yohanes merujuk pada nubuat-nubuat yang mengumumkan kedatangan Roh Kudus pada zaman Mesianik. Pribadi yang ke atasnya kamu akan melihat Roh turun dan berdiam di atas dia, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Apakah kita memiliki seseorang seperti Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan jalan bagi kita untuk menerima Yesus? Yohanes adalah seorang yang rendah hati. Ia tidak berupaya membuat dirinya lebih besar daripada apa yang ia lakukan sewaktu pewartaan tentang Yesus. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.